Nah, ceritanya Mu'adz itu lagi imami. Ada jamaah yang dia mungkin punya kepentingan, mau buru-buru atau kemana. Lama Mu'adz imaminya. Lalu kemudian dia keluar dari jamaah. Ya. Kemudian dia tidak melaksanakan tidak melaksanakan ibadah sebagaimana biasanya. Nah, sholat ini lalu kemudian dilaporkan oleh Mu'adz ada yang melapor kepada Mu'adz bahwa dia itu orang yang munafik. Nah, lalu orang tersebut ya, karena merasa nggak terima dicap munafik, lapor kepada Nabi. Ya. Katanya, saya dikatai oleh Mu'adz sebagai orang munafik ya Rasulullah. Lalu Nabi lantas menasihati Mu'adz. Kalau kamu mau imami, ya, imamilah orang-orang itu dengan surat-surat seperti Asy-Syams, Ad-Duha, Al-A'la, dan lain sebagainya. Ya, ini perintah Rasulullah kepada Mu'adz atau kepada imam-imam yang biasanya suratnya panjang, yang dia tidak memahami psikologis jamaah yang ada di belakangnya. Ya. Nah, ini contoh bahwa jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu menzolimi orang lain atau merugikan orang lain. Seperti itu. Ya. Baik. Nah, 4 nilai dasar ini, saudara-saudara sekalian, seperti yang saya katakan tadi, menjadi payung besar yang memayungi aktivitas-aktivitas ibadah kita yang lain, yang lebih rinci seperti itu. Baik, saya minum sebentar. Kita lanjutkan. Nah, dalam kondisi darurat COVID seperti ini, ada orang-orang yang ingin seolah-olah mempertentangkan antara ad-din dengan an-nafs, ya. Agama dengan jiwa atau dengan nyawa, ya. Misalkan ada orang-orang yang nyeletuk seperti ini. Pokoknya bagaimanapun keadaannya, saya akan tetap jamaah di masjid. Saya tidak mau mengorbankan agama hanya karena takut virus. Lebih baik saya mati tapi berada di masjid, ya. Atau perkataan-perkataan yang lain yang tampaknya sangat heroik. Mungkin saudara-saudara sekalian yang di luar sana juga menjumpai orang-orang yang seperti itu. Pokoknya bagaimanapun keadaannya saya tetap ke masjid. Ya. Saya nggak mau takut kepada virus sementara saya mengorbankan agama. Jadi seolah-olah agama itu dipertentangan dengan nyawa atau dengan jiwa seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita dalam beragama, ya, terutama dalam agama Islam, tidak boleh mempertentangkan agama dan nyawa atau dengan kepentingan lain seperti itu. Ya. Justru kita diperintahkan untuk menjaga agama sekaligus menjaga jiwa atau menjaga nyawa. Ya. Hifdzuddin sekaligus hifdzun nafs. Ya. Menjaga agama juga pada saat yang sama menjaga jiwa. Ya. Makanya dalam konteks wabah COVID-19 ini, rukhsah ya, atau keringanan yang diberikan oleh agama, oleh Allah kepada kita, itu dapat menjadi media yang menjembatani itu antara agama dan nyawa, antara agama dan jiwa. Ya. Apa sih sebenarnya rukhsah itu? Rukhsah itu adalah ismun lima syuri'a muta'alliqan bil awaridi kharijan fi wasfihi an aslihi bil uzri. Jadi rukhsah itu didefinisikan oleh para ulama sebagai nama atau istilah untuk sesuatu yang disyariatkan yang berkaitan dengan kondisi di luar sifat aslinya karena adanya uzur. Ya. Jadi rukhsah itu adalah istilah ya untuk perbuatan atau sesuatu yang disyariatkan yang berkaitan dengan kondisi di luar sifat aslinya. Misalkan sholat itu aslinya ketentuannya adalah dengan cara berdiri. Ya. Tapi kalau kita tidak mampu berdiri, maka kita boleh dengan duduk. Boleh dengan berbaring. Nah, itu rukhsah. Ya. Kita sholat asar itu normalnya, dalam aturan aslinya, itu adalah 4 rakaat. Tapi dalam keadaan bepergian, yang 4 rakaat itu bisa dijadikan 2 rakaat. Itulah yang disebut sebagai rukhsah qashar sholat. Nah,
Dalam ibadah, terutama ketika kita melaksanakan rukhsah atau mengambil rukhsah, bukan berarti kita kemudian tidak melaksanakan perintah secara sempurna. Ya. Karena dalam bahasan-bahasan tertentu, ya, rukhsah itu justru adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, keringanan, tadi prinsip taisir yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, misalkan dalam kondisi kita sekarang ini, jamaah itu ada yang menghukuminya, sholat jamaah ya, sholat jamaah itu ada yang menghukumi fardu ain, ada yang menghukumi fardu kifayah, ada yang menghukumi sunnah muakkadah. Ya. Nah, dalam kondisi wabah COVID ini, yang itu mengancam nyawa, mengancam jiwa, sebagaimana saya jelaskan di awal tadi, bahayanya sangat luar biasa, maka kewajiban itu, fardu ain atau fardu kifayah atau paling tidak tadi sunnah muakkadah, dapat digugurkan ya, dengan adanya rukhsah ini. Yaitu mungkin kita tidak berjamaah di masjid, tapi sholatnya di rumah, baik sendirian maupun berjamaah. Nah, itu adalah rukhsah karena adanya uzur. Nah, rukhsah ini, saudara-saudara sekalian, itu bisa dikerjakan kalau ada uzur tadi. Ada alasan syar'i yang membolehkan kita untuk mengerjakan sesuatu di luar keadaan normalnya. Ya, keadaan normalnya 4 rakaat, kemudian kita boleh 2 rakaat. Nah, itu boleh dikerjakan seperti itu karena adanya uzur. Uzurnya apa? Uzurnya adalah safar, sedang bepergian. Kita harusnya puasa Ramadan misalkan, lalu kemudian kita tidak puasa Ramadan, berarti ada uzur yang membolehkan, harus ada uzur yang membolehkan. Apa itu? Misalkan sakit, ya, atau dalam bepergian. Itu yang namanya rukhsah dan uzur. Nah, dalam kondisi kita sekarang ini, COVID atau wabah ini, itu dalam penjelasan fikih ulama-ulama, itu bisa dikategorikan sebagai uzur syar'i yang membolehkan kita untuk tidak melakukan ibadah secara normal. Ya. Yang tadinya kita dianjurkan ke masjid, bahkan ada yang mewajibkan kita berjamaah di masjid, dengan adanya wabah ini, karena ini adalah uzur, maka diperbolehkan untuk sholat di rumah. Bahkan sangat dianjurkan untuk sholat di rumah. Ya. Untuk tidak mengatakan mewajibkan ya. Oke, atau mengharuskan lah, katakanlah seperti itu. Karena demi menjaga kemaslahatan. Nah, kita masuk sekarang ke tuntunan ibadah ya. Tuntunan ibadah Ramadan pada saat COVID. Karena salah satu cara yang dapat menekan penyebaran virus COVID ini adalah menghindari kerumunan atau konsentrasi banyak orang, maka segala jenis kerumunan harus dijauhi ya. Segala jenis kerumunan, tidak hanya sholat jamaah seharusnya ya. Termasuk mungkin nongkrong-nongkrong di kafe ya, kumpul-kumpul acara apa ya yang itu menyebabkan kerumunan, menyebabkan konsentrasi banyak orang, itu juga tidak diperbolehkan sesungguhnya untuk menjaga itu, karena itulah salah satu cara untuk menekan penyebaran virus COVID ya. Nah, banyak orang yang menyayangkan apakah kemudian nanti kalau kita tidak melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya, khususnya di bulan Ramadan, kita tidak akan mendapatkan pahala yang besar sebagaimana kondisi normal. Ya. Ada yang menyayangkan seperti itu. Pokoknya saya pengen ibadah di bulan Ramadan nanti agar tetap mendapatkan pahala yang besar. Ya. Saya pengen tetap sholat jamaah, saya pengen tetap sholat Jumat di masjid dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ada satu hadis yang ingin saya sampaikan sebagai bentuk berita gembira bagi kita semua. Ya. Ada hadis Nabi yang mengatakan seperti ini: "Idza maradul 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal muqiman shahihan." Ya. Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka pahalanya akan dicatat seolah-olah ia sedang tidak safar atau tidak berpergian dan dalam kondisi sehat.
Artinya kalau seorang hamba sakit atau bepergian, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala sholat secara normal atau pahala puasa secara normal. Ya, menarik penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, saudara-saudara sekalian ya. Jadi Ibnu Hajar itu menjelaskan bahwa hadis tadi itu menjelaskan bahwa apabila seseorang hamba saat ia tidak bepergian jauh atau saat sehat ia biasa mengerjakan suatu amalan, kemudian saat ada uzur ia mengambil rukhsah atau meninggalkan sebagian amalan yang biasa dikerjakan, sementara dalam hatinya ia bertekad andai saja bukan karena uzur ini, niscaya ia akan kerjakan, maka ia dicatat tetap memperoleh pahala amal tadi meskipun sebenarnya ia tidak melakukannya. Ya. Jadi bagus sekali penjelasannya Ibnu Hajar terhadap hadis tadi. Jadi orang yang mungkin sehari-hari biasa sholat jamaah, sehari-hari biasanya sholat Jumat ya, setiap minggu sholat Jumat seperti kita kan setiap minggu sholat Jumat. Kemudian setiap hari mungkin sholat jamaah gitu. Nah, kok tiba-tiba kemudian kita diperintahkan untuk sholat di rumah? Ya, hati kita berat. Ya. Tapi kita tetap melaksanakan sholat di rumah. Ya. Dengan niat dalam hati, ya Allah, kalau seandainya tidak ada wabah COVID ini, pasti aku akan kerjakan sholat jamaah itu. Maka menurut Ibnu Hajar, ya, dan berdasarkan hadis tersebut, pahalanya akan tetap sama sebagaimana dia mengerjakan sholat jamaah di masjid, sebagaimana dia melaksanakan sholat Jumat di masjid. Jadi tidak perlu khawatir, saudara-saudara sekalian. Allah, Rasulullah, agama Islam itu memberikan pahala yang atau bonus yang luar biasa. Ya, kalau niat kita itu adalah niat yang baik untuk menekan penyebaran COVID, dan pada saat yang sama kalau ini tidak ada atau wabah COVID tidak ada, pasti akan bertekad ke masjid, maka pahalanya meskipun kita sholat di rumah akan diganjar dengan pahala sebagaimana sholat di masjid secara berjamaah, sebagaimana sholat Jumat secara berjamaah. Ya, jadi luar biasa sekali beragama di agama Islam. Ya. Jadi tidak perlu khawatir. Karena ada orang yang ingin merayu atau ingin memanas-manasi kita. Nanti sholat di rumah nggak dapat pahala jamaah, nggak dapat pahala sholat di masjid, dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Kalau niat kita adalah niat yang baik menekan penyebaran virus, dan pada saat yang sama hati kita ingin sebenarnya ke masjid tapi tidak bisa, ya, maka insya Allah tetap akan mengganjar kita dengan pahala yang sebagaimana pahala kita ke masjid, ya, jamaah sholat di masjid. Nah, baik, sekarang kita masuk ke persoalan inti, saudara-saudara sekalian. Saya ingin mengawali ini tuntunan ibadah Ramadan pada saat COVID dengan ini penjelasan mengenai jihad melawan COVID-19. Ya. Dalam e-book atau edaran yang nanti dikirimkan oleh panitia, ya, nanti bisa dibaca langsung di sana bagaimana fatwa di Muhammadiyah, fatwa Tarjih Muhammadiyah itu menjelaskan bahwa upaya kita, ya, atau usaha aktif kita mencegah penularan COVID merupakan bentuk ibadah yang bernilai jihad. Dan sebaliknya, tindakan sengaja yang membawa pada resiko penularan merupakan tindakan buruk atau zalim. Jadi usaha kita, ya, berdiam diri di rumah, ya, meskipun membosankan, tapi kita niatkan itu dengan baik. Jadi sekali lagi, niat dalam hati itu penting sekali, ya. Innamal a'malu binniyah, ya, kata Rasulullah. Segala sesuatu itu tergantung pada niat kita. Makanya niatkan dalam hati kita, diam diri kita itu untuk menyelamatkan orang lain, ya. Niatkan berdiam diri kita di rumah itu untuk tidak merepotkan tenaga medis. Niatkan diri kita berdiam diri di rumah untuk tidak menyelakakan orang lain. Maka insya Allah pahalanya itu diganjar dengan pahala jihad. Ya. Meskipun kita di rumah mungkin rebah-rebahan, ya, tidur-tiduran, ya, tentu mudah-mudahan melakukan aktivitas yang produktif. Ya. Tapi asalkan itu diniatkan sebagai bentuk pencegahan atau penyebaran COVID-19,
maka insya Allah itu dinilai sebagai jihad, ya, pahala jihad. Sebaliknya, orang yang dengan sengaja membawa resiko penularan itu juga bisa dinilai sebagai bentuk kezaliman. Ya. Sengaja keluar rumah dengan mengabaikan protokol kesehatan, bisa jadi itu dianggap sebagai sebuah bentuk kezaliman. Ya. Bisa jadi kita pergi ke masjid untuk berjamaah, coba itu ibadah itu. Tapi kalau niatnya itu untuk menunjukkan bahwa ini saya tidak takut dengan virus, saya ingin menunjukkan bahwa meskipun dalam kondisi apapun, saya akan tetap ke masjid, ya. Jadi jatuhnya itu adalah sombong, maka bisa jadi bukan ibadah yang dia terima pahalanya, tapi justru malah dosa kezaliman. Nah, itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 berfirman, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Siapa saja yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Ya. Jadi kalau usaha kita berdiam diri di rumah untuk menjaga kesehatan tetangga kita, satu tetangga kita, maka seolah-olah kita menjaga seluruh kehidupan manusia. Ya. Sebaliknya, kalau kita mungkin abai dengan protokol kesehatan yang sekarang disampaikan oleh pihak-pihak berwenang, kita pergi seenaknya ya tanpa pakai masker dan lain sebagainya dengan sengaja, maka bisa jadi itu dinilai sebagai bentuk kezaliman. Kenapa? Karena itu bisa saja dianggap sebagai membuka resiko penularan COVID-19 ya. Baik, kita lanjutkan saudara-saudara sekalian. Selanjutnya, di bulan Ramadan nanti, sholat jamaah, baik 5 waktu, taraweh, ya, buka puasa bersama, ya, kajian-kajian dan lain sebagainya, itu tidak dilaksanakan. Ya. Dan kalau sholat jamaah atau sholat taraweh bisa dilaksanakan di rumah masing-masing. Pertama, sholat 5 waktu merupakan kewajiban agama yang harus dikerjakan dalam segala kondisi. Nah, ini satu penekanan bahwa bagaimanapun caranya sholat 5 waktu itu harus dikerjakan. Tapi dalam kondisi tersebarnya COVID-19 seperti sekarang dan yang mengharuskan adanya social distancing, sholat 5 waktu dilaksanakan di rumah masing-masing dan tidak perlu dilaksanakan di masjid, musola, dan sejenisnya yang melibatkan konsentrasi banyak orang agar terhindar dari mudarat penularan COVID-19. Sholat taraweh dilakukan di rumah masing-masing dan takmir tidak perlu mengadakan sholat berjamaah di masjid. Nah ini, musola dan sejenisnya termasuk kegiatan Ramadan yang lain, ya, ceramah, tadarus, i'tikaf dan kegiatan berjamaah lainnya. Ya, jadi Ramadan nanti, ya, mungkin Allah mengizinkan kita, memberikan kesempatan untuk lebih beribadah secara khusyuk sendiri-sendiri di rumah. Ya. Yang tadinya mungkin kita jadi panitia takmir masjid gitu ya, menyiapkan segala macam hal sehingga mungkin melalaikan kita untuk lebih beribadah secara fokus kepada Allah ya, meskipun sama-sama ibadah menyiapkan buka bagi orang lain. Ya, tapi Allah ingin mungkin rindu kepada hamba-hambanya agar lebih bisa bermunajat secara pribadi individu masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah beri kesempatan Ramadan ini mungkin bagi kita agar bermunajat lebih intensif secara individu masing-masing seperti itu. Makanya sholat jamaah dilakukan di rumah, sholat taraweh dilakukan di rumah, kajian-kajian ya online lah, seperti kita sekarang ini kajian online seperti itu. Ya. Baik, nah ini beberapa dalilnya bahwa tidak ada kemudorotan dan pemudorotan ya. Jadi kita tidak boleh membuat kerusakan, tidak boleh membuat kemudorotan sehingga menimbulkan bahaya bagi orang lain. Ya, itu. Makanya kalau ada yang seperti itu, sholat jamaah dilakukan di rumah masing-masing karena adanya madharat, karena adanya bahaya. Baik. Nah, uzur
atau alasan syar'i dibolehkannya seseorang untuk meninggalkan kewajiban normalnya dan mengganti dengan ibadah rukhsah. Nah, ini salah satu hadisnya ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa saja yang mendengar azan lalu tidak ada uzur baginya untuk menghindari jamaah, lalu kemudian para sahabat langsung tanya, apa uzurnya Rasulullah? Dia jawab, keadaan takut dan penyakit. Nah itu. Maka tidak diterima sholat yang dilakukannya. Jadi belum Nabi selesai mengucapkan hadisnya, tiba-tiba ada yang tanya. Padahal Rasulullah ingin menyampaikan siapa yang mendengar azan lalu tidak ada uzur baginya untuk menghadiri jamaah, maka tidak diterima sholat yang dilakukan. Lalu harusnya tanyanya di belakang, tapi ini para sahabat tanyanya sudah memotong perkataan Nabi dulu. Ya, apa uzurnya? Karena saking penasarannya. Ya. Kata Rasulullah, uzurnya adalah keadaan takut dan penyakit. Ya. Jadi penyakit COVID, ya, penyakit menular yang membahayakan ini termasuk uzur, termasuk alasan syar'i diperbolehkannya kita untuk tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban secara normal. Ya. Sholat jamaah, sholat Jumat, dan lain sebagainya. Gitu ya. Bahkan ya, kalau saudara-saudara sekalian membaca kitab-kitab fikih, misalkan Wahbah Zuhaili, di sana dijelaskan berbagai macam uzur syar'i kita boleh tidak Jumatan dan sholat jamaah. Ya. Makan bawang atau makan makanan, mengkonsumsi makanan yang baunya menyengat, lalu kemudian kita tidak menghilangkan baunya itu, maka kita dianjurkan untuk tidak jamaah ke masjid. Coba. Hanya karena bau, misalkan yang suka pete ya, suka jengkol gitu, itu makruh untuk pergi ke masjid. Dan itu dianggap sebagai uzur. Kalau misalkan sudah makan itu tidak ada alat untuk menghilangkan baunya, ya maka kita dimakruhkan untuk pergi ke masjid. Dan itu dianggap sebagai uzur yang boleh boleh untuk tidak berjamaah di masjid atau melaksanakan sholat Jumat. Bayangkan hanya karena bau makanan saja Rasulullah memberikan rukhsah semacam itu, apalagi hal yang lebih berbahaya, ya, sebagaimana virus ini jauh lebih berbahaya dari bau mulut kita, ya kan? Makanya tadi di awal bau mulutmu itu wabah corona ini lebih bahaya dari bau mulutmu. Ya betul itu, karena Rasulullah mengatakan bau mulut saja boleh ya menjadikan kita untuk tidak berjamaah, maka wabah corona yang jauh lebih bahaya ini jauh lebih boleh untuk tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban secara normal. Nah, ini sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Ya. Ada kaidah fikih yang mengatakan, idza ta'adzaral aslu yusaru ilal badal. Ya. Apabila yang pokok tidak dapat dilaksanakan, maka beralih kepada penggantinya. Pada hari Jumat yang pokok itu adalah sholat Jumat. Ya. Maka ketika sholat Jumat itu tidak bisa, maka dilaksanakanlah sholat zuhur sebagai ganti, ya. Dan ini juga dijelaskan juga dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tidak saya cantumkan di sini, tapi nanti saudara-saudara sekalian mungkin bisa baca di e-book yang berikan oleh teman-teman panitia, ya. Di hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas diriwayatkan bahwa ia mengatakan kepada muazzinnya di suatu hari yang penuh hujan. Jadi ini ceritanya lagi hujan. Jika engkau sudah mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka jangan ucapkan hayya 'alas shalah, namun ucapkan shallu fi buyutikum. Lalu rawi tersebut melanjutkan, seolah-olah orang pada waktu itu mengingkari hal tersebut. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, apakah kalian merasa aneh dengan ini? Sesungguhnya hal ini telah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku. Maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya sholat Jumat itu adalah yang wajib atau azimah. Namun aku tidak suka memberatkan kepada kalian sehingga kalian berjalan di jalan yang becek dan jalan yang licin. Karena hujan saja, sholat Jumat itu boleh untuk tidak dilaksanakan. Ya. Maka dengan adanya seperti tadi, bahaya yang lebih mencekam sebagaimana virus corona ini, maka sholat Jumat itu dapat diganti dengan sholat
Jumat ya. Jadi sholat Jumat ini maaf bisa diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Nah, terkait puasa Ramadan, saudara-saudara sekalian, puasa Ramadan tetap dilakukan kecuali bagi orang-orang yang sakit dan yang kondisi kekebalan tubuhnya tidak baik. Dan wajib menggantinya sesuai dengan tuntunan syariat ya. Jadi puasa Ramadan kalau kita sehat dan kita imunnya baik tetap wajib dilaksanakan. Kecuali bagi orang yang memang sedang sakit atau orang yang kondisi kekebalan tubuhnya tidak baik, maka boleh untuk tidak melaksanakan puasa nanti ya. Dan tapi harus diganti pada hari yang lain sebagaimana tuntunan syariat. Termasuk juga tenaga medis. Nah, ini untuk tenaga medis, untuk pahlawan-pahlawan, mujahid-mujahid kita ya yang ada di garis terdepan. Untuk menjaga kekebalan tubuh, puasa Ramadan dapat ditinggalkan oleh tenaga kesehatan yang sedang bertugas dan menggantinya sesuai dengan tuntunan syariat. Bagi para dokter, perawat ya yang mungkin khawatir nanti kalau misalkan tidak puasa imunnya akan turun, maka boleh untuk tidak berpuasa ya. Dan nanti diganti di hari yang lain seperti itu. Nah, terakhir untuk Idul Fitri. Nah, ini Idul Fitri ini itu adalah ibadah yang sesungguhnya sifatnya adalah sunnah muakkadah ya. Dan Idul Fitri itu termasuk syiar agama yang sangat penting. Namun kalau besok sampai Idul Fitri, mudah-mudahan tidak sampai ya. Kalau sampai pada Idul Fitri Syawal 1441 Hijriah nanti COVID-19 ini belum mereda, sholat Idul Fitri dan seluruh rangkaiannya tidak perlu diselenggarakan secara berjamaah ya. Jadi saya berikan penjelasan yang lebih rinci karena ada ulama yang memang membolehkan sholat Idul Fitri itu secara sendiri-sendiri di rumah. Ya. Nah makanya boleh tidak diselenggarakan boleh ya, bukan berarti kemudian kalau tidak menyelenggarakan sholat Idul Fitri berdosa, tidak seperti itu. Boleh tidak diselenggarakan, boleh juga diselenggarakan tapi sendiri-sendiri. Seperti itu. Nah, mudik dan lain sebagainya ya ditahan dulu ya demi jaganya kondisi menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Ya. Tapi apabila berdasarkan ketentuan pihak berwenang COVID sudah mereda, maka dapat dilaksanakan. Ya. Jadi kita menunggu perkembangan ke depan. Mudah-mudahan kita berdoa tidak sampai Idul Fitri, bahkan mungkin Ramadan sudah reda, sudah hilang semua gitu ya, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berpuasa lagi sebagaimana biasanya gitu. Nah, mungkin itu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, yang sedikit ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.